warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik sekarang sehat walafiat. Dan perkenalkan, nama kakak, Kak Siska. Kakak akan membahas tentang persiapan UN Sosiologi. Sebelum kita masuk ke soal UN, kakak akan membahas sedikit tentang sosiologi. Apa sih itu sosiologi? Nah, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, apa aja kok dia membahas tentang masyarakat? Salah satu contoh atau konsep dasar sosiologi itu yaitu tentang membahas interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu individu dan individu atau individu dengan kelompok yang saling berhubungan dan adanya reaksi dan reaksi. Itu salah satu contoh interaksi sosial. Nah, apa contoh dari interaksi sosial? Itu adalah ketika kita berbicara dengan seseorang, adanya aksi dan reaksi. Ketika kita berbicara dengan orang, kalau tidak adanya aksi dan reaksi, itu tidak dikatakan dengan interaksi sosial. Nah, sekarang kakak akan membahas persiapan UN nomor 1. Nih, perhatikan gambar upacara ada di Jogja berikut. Kelihatan nggak gambarnya? Pasti udah kelihatan ya. Nah, kita adalah masyarakat yang keberagamannya di Indonesia ini banyak ya, suku bangsanya banyak. Nah, salah satu kita akan membahas tentang di adat upacara adat istiadat adat itu di Jogja. Nah, upacara adat di Jogja ini pada gambar di sini itu adalah upacara adat grebek. Upacara grebek ini adalah upacara yang memperingati hari Maulid Nabi. Setiap Maulid Nabi, masyarakat Jogja ini dia mengadakan upacara grebek. Nah, kita lihat lagi soalnya. Gambar tersebut merupakan contoh perwujudan kepatuhan perilaku masyarakat terhadap norma. Nah, pasti adik-adik nih, kita lihat norma. Nah, adik-adik pasti udah tahu norma itu apa. Pasti norma itu adalah aturan atau pedoman yang bertingkah laku berisi perintah. Harus ada perintah nih. Ada perintah, ada anjuran, dan ada larangan. Nah, ketika aturan itu pasti ada larangan. Salah satu contoh dari norma, ketika kita bolos ketika jam pelajaran, itu adalah salah satu melanggar norma tata aturan sekolah. Nah, itu adalah satu contoh norma. Norma ini banyak jenisnya. Pertama itu jenis-jenis norma. Yang pertama itu cara. Cara itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, sehingga perilaku itu tidak berulang-ulang. Ini adalah perilakunya tidak berulang-ulang. Ketika adik-adik melakukan tindakan atau perbuatan, nah, itu kalau di dalam cara itu tidak boleh berulang-ulang. Salah satu contoh dari cara. Ayo, apa contoh dari cara? Nah, tata cara makan. Tata cara makan dengan baik dan benar. Bagaimana kita melakukan tata cara makan dengan baik dan benar? Ketika adik-adik tidak menggunakan tangan kanan, adik-adik menggunakan tangan kiri, itu udah melanggar jenis-jenis norma yang cara. Apa sanksinya? Pasti adik-adik akan mendapatkan teguran dari seseorang. Nah, udah ngerti? Pasti udah ngerti adik-adik. Kedua itu kebiasaan. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara terus
perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini adalah salah satu kebiasaan. Contoh dari kebiasaan itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, pasti ada membuang sampah pada tempatnya, itu pasti kebiasaan, ya enggak? Pasti iya. Nah, kenapa? Dia terus menerus. Dan juga kebiasaan ini bisa kita kaitkan ketika adat istiadat kita. Nah, udah menjadi kebiasaan di suatu daerah, kita merayakan secara tahun per tahun. Nah, itu bisa juga dikatakan dengan kebiasaan. Kita masuk jenis ketiga, adat istiadat. Adat istiadat ini adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita secara turun temurun, ya. Itu adat istiadat. Apa tadi? Perbuatan, aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita, diturunkan secara turun temurun. Nah, ini adalah adat istiadat, ini adalah adat yang tertinggi oleh budaya. Nah, keempat itu adalah tata kelakuan. Ini tata kelakuan ini adalah perbuatan yang mencerminkan sifat kita di dalam masyarakat. Contohnya dilarang membunuh. Itu salah satu tata kelakuan. Nah, tata kelakuan lagi apa? Dilarang berjudi. Nah, itu salah satu tata kelakuan. Ketika tata kelakuan ini dilanggar, apa sanksinya? Ketika kamu membunuh orang, pasti ada sanksinya. Kamu dipenjara. Nah, itu tata kelakuan. Tata kelakuan ini adalah perbuatan yang mencerminkan sifat kita, ya, di dalam masyarakat. Kelima itu adalah hukum. Hukum ini adalah hukum yang tertulis dibuat oleh pemerintah. Ketika kita melanggar suatu aturan, pasti kita akan dihukum. Contoh tadi adalah kita membunuh seseorang, kita akan dihukum penjara. Ada pasal-pasalnya. Udah cukup bagaimana Adik? Udah paham? Pasti paham. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini perhatikan gambar upacara adat di Jogja berikut. Dan ini adalah jelas ini gambar upacara adat Grembek. Gambar tersebut merupakan contoh perwujudan kepatuhan perilaku masyarakat terhadap norma apa? Ya, A. Agama yang diakui. Adakah jenis ada agama? Tidak. Jenis-jenis norma itu ada 5. Ada cara, ada kebiasaan, ada adat istiadat, ada tata kelakuan, ada hukum. Nah, itu adalah termasuk sih jenis-jenis norma. C. Kebiasaan dalam masyarakat. D. Kesopanan di masyarakat setempat. E. Kesusilaan dalam hubungan lain jenis. Yang paling tepat itu adalah C. Kebiasaan. Kenapa kebiasaan, Kak? Kenapa enggak agama yang diakui? Karena kebiasaan ini bahwa masyarakat Jogja itu dia memperingati hari Maulid Nabi itu secara terus menerus dan berulang-ulang tahun ke tahun. Itu makanya jawabannya C. Kebiasaan. Nomor 2. Udah ngerti kan? Nomor 1 tadi deh. Pasti udah ngerti. Gampang kok soal sosiologi ini. Nah, nomor kedua, seorang siswa kelas 10 SMA mendapatkan nilai tes IQ tertinggi di sekolah setelah
ditelusuri oleh guru BP atau BK. Nah, kepandaian yang dimiliki siswa tersebut ternyata didapatkan kedua orang tuanya yang sama memiliki IQ tertinggi. Nah, kita begini, berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor pembentukan kepribadian individu adalah. Nah, di sini faktor pembentukan kepribadian ini ini adalah kuncinya di dalam sosiologi. Nah, faktor kepribadian itu warisan biologis, itu termasuk si faktor pembentukan kepribadian. Lingkungan fisik juga itu termasuk. Nah, itu adalah pengalaman unik juga termasuk ke faktor kepribadian individu. Faktor kepribadian individu tidak hanya lingkungan fisik, ada juga yang membahas faktor geografis. Ada faktor apa lagi? Masa nggak ingat sih? Ya, benar, faktor sosial. Nah, kita membahas yang pertama, kita membahas tentang warisan biologis. Apa sih faktor kepribadian warisan biologis ini? Ini faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama itu adalah warisan biologis itu dari keturunan. Ya, pertama itu keturunan. 3. Oke, ketemu lagi dengan kakak. Kita akan membahas soal nomor 2. Nah, ini lebih lagi kak, dek. Yang tadi itu acak-acakan, jadi kakak nggak enak melihatnya. Nah, di sini kakak akan membahas lagi tentang faktor pembentukan kepribadian. Nah, faktor pembentukan kepribadian ini ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah faktor biologis, di mana faktor biologis ini pembentukan kepribadian berdasarkan keturunan. Ya. Nah, kedua itu adalah faktor geografis. Faktor geografis ini adalah pembentukan kepribadian seseorang dengan lokasi atau berdasarkan lokasi, walaupun karakter seseorang itu berbeda-beda, itu dikatakan dengan faktor geografis atau lokasi. Ketiga itu adalah faktor sosial. Faktor sosial ini adalah pembentukan kepribadian, pengalaman, pergaulan. Nah, pergaulan ini tidak hanya dengan teman saja. Kita bisa bergaul di media sosial. Media sosial ini itu salah satu contohnya melalui WA, YouTube, IG. Itu adalah salah satu pengalaman dalam bergaul. Nah, keempat itu adalah faktor budaya. Faktor budaya ini adalah pembentukan kepribadian dilakukan sehari-hari. Nah, membentuk kultur. Salah satunya contoh dari faktor budaya ini adalah, kamu tahu nggak? Orang Minangkabau. Orang Minangkabau itu dia terkenal merantau. Nah, di merantau itu juga masyarakat atau budaya suku yang lain bilang orang Minangkabau itu suka berdagang. Itu adalah salah satu contoh dari faktor budaya. Nah, kita lihat nih, seorang siswa kelas 10 SMA mendapatkan nilai tes IQ tertinggi di sekolahnya setelah ditelusuri oleh guru BK. Nah, di sini nih, kepandaian yang dimiliki secara tersebut ternyata didapatkan kedua orang tuanya. Nah, yang sama-sama memiliki IQ tertinggi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor pembentukan kepribadian individu adalah, nah pasti dong, kita lihat faktor pembentukan kepribadiannya.
faktor biologis, faktor geografis, faktor sosial, dan faktor budaya. Nah, di sini A. Kebudayaan, B. Lingkungan fisik, C. Warisan biologis, D. Pengalaman unik, E. Itu pengalaman kelompok. Di mana ilustrasi yang di atas yang tepat? Itu pasti warisan biologi. Kenapa warisan biologi? Karena dia dinyatakan memiliki sisa tersebut ternyata didapatkan kedua orang tuanya. Nah, makanya itu adalah warisan biologi. Oke adik-adik, kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan ya. Dalam masyarakat tradisional dan homogen, hubungan sosial yang bersifat erat, rasa kesetiaan kawan yang tinggi, alami, dan eksklusif. Hal itu bisa terlihat dalam kegiatan bersama seperti mengolah sawah, membersihkan lingkungan, dan gotong royong membangun rumah. Nah, di sini menurut Ibnu Durkheim, solidaritas yang ditemukan pada masyarakat tersebut adalah solidaritas mekanik. Nih, solidaritas mekanik. Ini. Nah, solidaritas mekanik dampak dari adanya hubungan sosial sesuai ilustrasi adalah adik-adik yang enggak siapa sih Ibnu Durkheim itu. Nah, Ibnu Durkheim itu kita membahas ini ya. Masalahnya ini enggak muat deh. Kita membahas di sini soal nomor 3. Nah, yang pertama itu dia menyatakan menurut Ibnu Durkheim bahwa Ibnu Durkheim itu solidaritas di dalam masyarakat itu terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah solidaritas organik, kedua itu adalah solidaritas mekanik. Saya dengan solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Nah, solidaritas organik ini ada bisa temukan di masyarakat kita itu adalah di perkotaan. Nah, pasti lewat kota, pasti ini desa. Nah, solidaritas organik itu dia individual. Yang pertama itu pasti dia sifatnya individual. Dia mementingkan diri sendiri. Nah, kedua itu adalah individu. Yang kedua itu adalah dia sudah mengenal pembagian kerja. Nah, ada pasti nggak tahu nih, apa sih sudah mengenal pembagian kerja di organik. Nah, maksudnya sudah mengenal pembagian kerja ini bahwa masyarakat di perkotaan itu pasti banyak pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, bisa perkantoran, bisa perusahaan. Nah, itu adalah salah satu sudah mengenal pembagian kerja itu. Nah, masyarakat ini dan solidaritas organik ini dia tidak mementingkan orang lain lagi, dia mementingkan diri sendiri. Itu maksud. Nah, di sini kalau kita lihat solidaritas mekanik, yang pertama itu dia kebersamaannya masih kuat. Dia bersifat kolektif.
belum mengenal pembagian kerja. Banyak mayoritas masyarakat itu kalau dia tinggal di daerah pegunungan, nah itu pasti masyarakatnya itu petani, ya. Tidak hanya petaninya banyak bagian-bagiannya ya, Dek. Nah, itu salah satu dari pembagian kerja. Nah, kedua versi Bapak di sini sudah mengenal pembagian kerja bahwa di masyarakat kota bahwa pekerjaan itu udah banyak variasinya. Nah, di sini dan perkotaan itu kenapa sudah mengenal pembagian kerja? Itu sesuai dengan pendidikannya, beda dengan si mekanik. Itulah salah satu Ibu menyatakan masyarakat itu terbagi atas dua, ada solidaritas organik dan ada solidaritas mekanik. Nah, di sini dengan masyarakat tradisional dan homogen, hubungan sosial bersifat erat, rasa kesetiakawanan yang tinggi, alami dan eksklusif. Hal itu bisa terlihat dalam kegiatan bersama seperti mengolah sawah, membersihkan lingkungan, dan gotong royong membangun rumah. Menurut si Immanuel Durkheim, solidaritas ini ditemukan masyarakat tersebut adalah solidaritas mekanik. Benar ya? Nah, dampak dari adanya hubungan sosial sesuai ilustrasi adalah, nah, dampak dari solidaritas mekanik tadi, munculnya pertentangan di antara anggota masyarakat karena adanya penemuan baru dalam bidang material dan imaterial yang menggeserkan bentuk hubungan saling ketergantungan karena penerapan hukum formal. Tidak ya, ini pembagian dari solidaritas organik ini. B. Munculnya norma sosial dalam masyarakat sebagai akibat adanya warga masyarakat yang mengembangkan nilai norma baru, hasilnya interaksinya dengan masyarakat. Ini belum tepat, adik-adik. Kita lihat C. Terbentuknya keteraturan sosial karena kegiatan bersama mempererat ikatan di antara anggota masyarakat sehingga mudah mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai. Nah, ini bisa jadi. D. Timbulnya solidaritas yang berlebihan karena menganggap masyarakat lebih unggul dibandingkan masyarakat lain, dan hal tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Ini belum tepat. Kenapa ini belum tepat? Bahwa di dalam ilustrasi tersebut dia tidak menggambarkan, dia menggambarkan budaya dia sendiri. Ini masuk ke, bisa kamu masuk ke etnosentrisme. Nah, fungsi sosial dan norma terjaga dengan penerapan hukum formal sebagai landasan pengendalian sosial untuk menjaga solidaritas di antara para anggota masyarakat. Ini kita masuk ke solidaritas organik. Yang paling tepat itu jawabannya terbentuknya keteraturan sosial karena kegiatan bersama mempererat ikatan di antara anggota masyarakat sehingga mudah mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Inilah salah satu contoh dari solidaritas mekanik tadi dalam ilustrasi ini. Inilah dampaknya, ya. Tidak yang ini yang B. Dan berarti pas sudah mengerti dah. Oke, kita lanjut lagi deh. Nomor 4. Nah, kita akan membahas nomor 4 nih, Dek. Yang pertama, yang nomor 4, seorang siswa merasa tidak bisa berjanji dengan bagus sehingga dia kurang percaya diri pada saat praktek pelajaran seni musik. Keseriusan berlatih secara rutin dengan mendorong dirinya sambil membayangkan seperti penyanyi idola yang sedang konser di atas panggung, sehingga akhirnya dia mendapatkan nilai bagus dari gurunya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut terjadi
dengan kelompok yang saling berhubungan. Nah, adanya aksi dan reaksi. Ya, itu dikatakan. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu dia harus dua orang. Kalau satu orang itu tidak dikatakan dengan interaksi adik-adik. Karena oke, gampang kok pelajaran sosiologi. Nah, faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial itu yang pertama itu imitasi. Apa itu imitasi? Nah, imitasi ini adalah sikap yang meniru, baik itu penampilan fisik, nah apalagi tingkah laku. Nah, di sini kakak tulis ya. Di sini adalah sikap yang meniru tingkah laku. Habis tingkah laku apa? Dan penampilan fisik seseorang. Contoh ya, adik-adik menggemar idolanya contohnya siapa ya? Idolanya misalnya Raisa. Nah, adik-adik suka Raisa. Apapun yang dilakukan si Raisa, ya. Nah, sikap imitasi ini adik-adik ada dampaknya, ada negatif dan ada positif. Adik-adik bisa menyimpulkan mana yang dampak positif dan mana yang dampak negatif. Nah, kamu fans Raisa, misalnya kamu akan meniru penampilan dia. Contoh, rambutnya panjang, ya. Kamu juga kayak Raisa, panjang juga rambutmu. Nah, itu dikatakan dengan imitasi, ya. Kedua, ngerti ya imitasi? Udah. Kedua, itu adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu adalah pemberian pengaruh dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kita tulis dulu. Pengaruh, mempengaruhi, mempengaruhi, pihak, satu pihak ke pihak yang lain. Yang lain. Nah, inilah dikatakan dengan sugesti, memberi pengaruh. Misalnya, adik-adik ini pengen ada niat mau bolos, tapi nggak mau sendiri. Adik-adik mempengaruhi teman-temannya untuk tidak masuk pelajaran ibu ini nih, ibu si Nano. Nah, ketika itu kamu mempengaruhi temanmu, itu terjadinya sugesti. Nah, pihak yang terpengaruhi itu, nah itulah dinyatakan dengan sugesti. Ketiga itu simpati. Yang C, simpati. Simpati itu adalah pemberian, ya, kepada seseorang, tetapi dia tidak mendalam atau tidak menjiwai, tidak adanya perasaan. Itu simpati. Dia sekedar memberi. Nah, itu katakan si simpati. Kalau motivasi itu adalah memberi dorongan atau masukan kepada seseorang. Pemberian, memberikan dorongan atau masukan. Nah, itu dikatakan dengan motivasi, ya, memberikan dorongan atau masukan kepada individu. Nah, sini motivasi. Misal contoh, temanmu nih lagi putus cinta. Nah, kamu jangan mendorong dia yang buru-buru, tetapi kamu harus bermotivasi dengan
yang positif. Itulah dikatakan motivasi. Ketika kamu memberikan motivasi yang salah dengan seseorang, maka orang yang dimotivasi tadi melakukan sesuai anjuran kamu tadi. Nggak boleh Dede, motivasi itu yang baik-baik, menunjang seseorang agar tidak melakukan penyimpangan. Itu dikatakan dengan motivasi. Nah, identifikasi itu adalah apa? Tindakan, dia sikap, dia bedanya imitasi dan identifikasi. Kalau imitasi itu sikap yang meniru, baik itu meniru sikap atau tingkah laku, penampilan fisik. Kalau identifikasi ini dia lebih meniru yang lebih mendalam, ya. Nih bedanya, ini juga meniru lebih dalam, ya, lebih dalam nih. Nah, itu identifikasi. Nah, kita lihat pernyataan soal di atas. Oke? Seorang siswa merasa tidak bisa bernyanyi dengan bagus sehingga dia kurang percaya diri pada saat praktek pelajaran seni musik. Keseriusan berlatih secara rutin dengan mendorong dirinya sambil membayangkan seperti penyanyi idola yang sedang konser di atas panggung sehingga akhirnya dia mendapatkan nilai bagus dari gurunya. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut terjadinya interaksi sosok didorong oleh apa? Ayo, aku jawabannya aku udah kakak jelaskan. Nah, pada yang tepat itu imitasi. Kenapa tidak identifikasi? Dia tidak secara mendalam, ya, peniruannya tidak keseluruhan, tidak gitu. Nah, imitasi ini adalah sifat yang meniru, baik itu perilaku dan penampilan fisik seseorang. Dan nanti adik-adik, wah, gampang kalau sosiologi